Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 DABI akan memaparkan final project yaitu Backstore Sales Performance and Analytics. Kami akan menjelaskan bagaimana data mentah diolah hingga menghasilkan insight berupa dashboard analitik yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Next. Kelompok kami terdiri dari Yovita Aurelia Frinanda, Rahmat Audi Mulyana, Ahmad dan Fajar Fadila, dan saya sendiri Nasya Widiani. Next. Untuk latar belakang, proyek ini menggunakan database Backstore, yaitu kumpulan data transaksi retail yang memuat informasi pelanggan, produk, toko, karyawan, pesanan, dan detail item penjualan. Data mencakup lebih dari 2 tahun transaksi dengan ribuan order, sehingga merepresentasikan aktivitas penjualan harian yang nyata. Struktur database-nya terdiri dari beberapa tabel relasional seperti customer, produk, store, order, order item, dan staff yang saling terhubung dan memungkinkan analisis penjualan dari berbagai perspektif. Database ini relevan karena menggambarkan operasional retail sesungguhnya, sehingga ideal sebagai dasar analisis bisnis intelijen. Next. Untuk goals-nya yang pertama, membangun infrastruktur data penjualan yang terstruktur, melaksanakan proses ETL, melakukan analisis penjualan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren penting, yang terakhir mengembangkan dashboard interaktif. Next. Manfaat proyek ini yang pertama, terciptanya infrastruktur pengolahan data yang lebih terstruktur melalui pembangunan staging area, data warehouse, dan data mart. Proyek ini memberikan nilai tambah dalam bentuk insight yang lebih jelas mengenai performa penjualan. Yang kedua, memberikan nilai tambah dalam bentuk insight yang lebih jelas mengenai performa penjualan. Visualisasi yang disajikan membantu memahami tren penjualan, pergerakan musiman, kontribusi produk, serta perbedaan performa antar toko. Yang terakhir, diharapkan memberikan nilai tambah dalam bentuk insight yang lebih jelas mengenai performa penjualan. Visualisasi yang disajikan membantu memahami tren penjualan, pergerakan musiman, kontribusi produk, serta perbedaan performa antar toko. Untuk langkah yang berikutnya adalah staging database. Yang pertama itu adalah langkah yang pertama itu input database. Proses input database pertama kali dilakukan itu di PJ admin 4 dengan memuat database baru dan klik kanan dan memencet restore database menggunakan query tools. Database akan dinamai sebagai Backstore OLTP dan kemudian klik create. Nah, dari query tools itu kita bisa langsung upload SQL yang telah disediakan dan memencet run. Apabila pada tab message menunjukkan indikator query return successful tanpa ada error, maka database sudah selesai dibuat. Next. Untuk langkah yang selanjutnya adalah pembuatan database staging. Database staging dibuat dengan dua skema, yaitu skema staging dan skema log. Skema staging berisi salinan dari database utama atau LTP, namun tanpa adanya insert atau berisi tabel kosong. Jadi hanya nama tabelnya saja, tidak ada isinya. Sedangkan skema log berisi dua tabel, yaitu log tabel masuk dan log staging. Next. Langkah yang berikutnya yaitu proses ETL atau extract transfer load. Untuk job yang pertama dinamai dengan main job. Di sini main job berperan sebagai pusat dari semua proses ETL yang akan dilakukan dan dimulai. Di sini juga menjadi jembatan di mana hasil dari transformasi pertama akan diolah di subjob job execute data sebagai lanjutan dari proses transformasi. Untuk yang kedua ada transformasi list database transformation. Kedua tabel awalnya diinput kemudian menjadi kemudian diurutkan dan digabungkan menggunakan full outer join. Tabel kemudian difilter dan apabila tidak memenuhi kriteria, data akan dilanjutkan ke bagian dummy dan apabila data mengalami perubahan, maka data akan ditambahkan timestamp pada data yang diproses. Next.
Untuk yang ketiga ada job execute data. Type read data sebagai transformasi yang melakukan ekstraksi data dari proses sebelumnya ke tabel staging, ditambahkan script SQL yang berisi jumlah row yang telah dimasukkan dan update step-nya. Jadi apabila source record sama dengan target record, maka data akan dilanjutkan ke transformasi selanjutnya. Lalu transformasi yang terakhir merupakan penambahan log time step kapan tabel masuk ke staging. Yang keempat ada transformasi TF read data. Semua nama tabel akan dipindahkan dari backstore OLTP ke backstore staging. Kemudian variabel dari log backstore OLTP akan dihitung dan dipilih satu persatu, seperti tabel name, source record, source date, dan ETL date start, yang kemudian juga dipindah ke log backstore staging. Next. Dan yang terakhir di proses ETL adalah transformasi log table in atau log table in. Bagian ini hanya akan membaca kondisi terakhir dan menambahkan atau mengupdate timestamp pada log yang ada dan menyimpan tabel ke log sistem apabila transformasi berhasil. Next. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah data di staging adalah data warehouse, yaitu di sini proses perancangan struktur data warehouse yang digunakan sebagai data analisis mencakup pembentukan tabel dimensi dan juga tabel fakta dengan pendekatan star skema, yaitu skema yang paling umum digunakan karena bentuknya yang sederhana, mudah dipahami, dan juga mendukung kebutuhan analisis yang bersifat agregatif. Nah, di sini kami merancang tabel dimensi. Yang pertama ada dimensi pelanggan atau dim customer. Jadi dim customer ini dikembangkan dari tabel pelanggan dari sistem operasional. Jadi dimensi ini distandarisasi untuk analisis profile dan juga distribusi menggunakan SK dan juga mekanisme dimension lookup atau update untuk menjaga integritas data historis dan juga mendukung analisis longitudinal apabila sewaktu-waktu data pelanggan itu berubah. Lalu yang produk atau dim produk, jadi dimensi produk ini sumber utamanya adalah tabel produk pada staging. Namun produk perlu diperkaya dengan informasi kategori dan juga brand. Karena itu di awal ini terdapat dua proses dim lookup untuk mengambil nama kategori dan juga nama brand dari tabel referensi masing-masing. Nah, setelah ketiga data tersebut digabung, kami menambahkan select value untuk memilih dan juga menata ulang atribut yang kemudian sort row itu digunakan untuk memastikan urutan standar sebelum proses add sequence. Nah, lalu di bagian add sequence ini dihasilkan SK untuk setiap produknya, yang kemudian data dimuat dan dimasukkan ke dalam tabel dim produk. Lalu yang ketiga ada dimensi tanggal atau dim date. Jadi dimensi tanggal ini dibangun sebagai referensi waktu bagi seluruh proses analitik dalam data warehouse. Jadi data tanggal ini tidak berasal dari OLTP, melainkan diciptakan atau diterbitkan secara khusus tujuannya untuk agar lebih lengkap dan juga konsisten. Nah, struktur ini kami pilih tujuannya adalah agar setiap transaksi dalam data fakta itu dapat dihubungkan dengan kalender yang stabil dan juga tidak berubah. Lalu dimensi yang terakhir ada dimensi pesanan atau dim order. Jadi dim order ini penataan datanya dilakukan agar informasi yang masuk ke dimensi lebih ringkas dan juga konsisten. Nah, dimensi ini menggunakan SK untuk menjaga stabilitas histori dan memastikan perubahan pada data operasional tidak mengganggu rekaman sebelum-sebelumnya. Nah, setelah semua disusun dan diurutkan, data dimuat ke dalam tabel dim order melalui proses insert atau update. Nah, selanjutnya setelah tabel dimension sudah dibentuk, kami membentuk tabel fakta, yaitu di sini kami memilih tabel fakta berdasarkan kebutuhan analisis sama yang kami tentukan, yaitu untuk mengukur nilai penjualan, kuantitas barang dijual, serta tren penjualan produk. Lalu setelah tabel dimension dan juga fakta dibentuk,
Langkah selanjutnya adalah kami membuat data mart. Jadi, data mart ini dibangun sebagai bentuk pengorganisasian data yang lebih terfokus sesuai kebutuhan analitik. Nah, data yang digunakan berasal dari tabel baik store, yaitu tabel fakta yang berisi ringkasan transaksi pada level item, serta dilengkapi tabel-tabel dimensi pendukung seperti produk, pelanggan, dan juga tanggal. Nah, struktur seperti ini data mart dapat digunakan untuk analisis multidimensional, yaitu misalnya analisis penjualan berdasarkan waktu, kategori produk, wilayah pelanggan, dan juga tren penjualan produk. Nah, data mart ini akan menjadi fondasi untuk membuat dashboard atau laporan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Untuk yang selanjutnya ada visualisasi dashboard. Jadi di sini adalah dashboard yang telah kita buat untuk database backstore. Jadi dari dashboard ini terdapat beberapa komponen yang penting. Yang pertama itu sales trend yang berupa line chart atau yang berada di kiri atas, yaitu menunjukkan aktivitas pelanggan yang dimana awalnya penjualan normal lalu melonjak ke titik tertinggi dan kemudian turun lagi ke nilai normal. Yang kedua ada total customer yang ada di kanan, total transaksi dan total penjualan. Jadi ini total digabungkan atau ditambahkan sesuai dengan rentang data yang ada. Jadi data selama 2 tahun memiliki total customer 1445. Yang ketiga ada average order value yang menunjukkan rata-rata pengeluaran per transaksinya. Yang keempat ada sales by state yang menunjukkan penyebaran pelanggan berdasarkan lokasi. Dan yang kelima ada sales by kategori, brand, dan produk yang dapat memberikan gambaran tren dan perilaku pelanggan. Next. Untuk insight utama yang diperoleh, yang pertama yaitu tren penjualan yang menunjukkan fase stabil yang kemudian melonjak hingga titik tertinggi pada periode penjualan, kemudian menunjukkan penurunan ke nilai stabil. Yang kedua, penjualan mountain bikes atau sepeda gunung menjadi sepeda dengan penjualan tertinggi, diikuti dengan road bikes, cruiser, dan electric bikes pada tingkat penjualan menengah. Sedangkan children bikes, comfort bikes, dan cyclocross memiliki tingkat penjualan terendah. Yang ketiga, merek sepeda dengan penjualan terbanyak dipegang oleh Electra dan Trek, kemudian diikuti oleh Surly dan Sun Bicycle, dan Ritchie yang menempati posisi terakhir. Next. Yang keempat, Baldwin Bikes menjadi toko yang paling banyak menjual sepeda, diikuti oleh Santa Cruz dan Rowett Bikes. Yang kelima, produk paling banyak dibeli adalah Trek Sales X dan diikuti oleh Trek Condor Plus serta Trek Full X. Yang terakhir, penjualan paling banyak berada pada negara bagian California dan Texas. Next. Oke, maaf sebelumnya saya ulangi. Jadi setelah mendapatkan insight di sini kami menyediakan relevansi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi dengan diketahuinya produk yang paling banyak dibeli, perusahaan dapat dengan tepat melihat produk mana saja yang perlu diawasi agar tidak out of stock. Lalu yang kedua, dapat memberikan insight untuk menentukan produk mana saja yang perlu difokuskan. Lalu yang ketiga yaitu perbandingan performa per toko memungkinkan untuk menilai toko mana aja yang lebih produktif. Lalu insight juga dapat memberikan evaluasi performa penjualan melalui KPI yang ada. Lalu dengan hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendeteksi anomali seperti lonjakan atau penurunan yang tidak wajar. Lalu yang terakhir, insight juga dapat memberikan gambaran di mana wilayah yang paling banyak memiliki pelanggan atau
perminatan tertinggi. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.